Yogyakarta gempa, ada kaitan dengan erupsi Gunung Merapi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat daerah istimewa Yogyakarta pada Jumat 17 Maret 2023 pukul 19.05 WIB diguncang gempa tektonik dengan memiliki parameter update dengan magnitudo 5,0. BMKG menyebutkan epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 9,02 LS, 109,75 BT atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 141 km arah barat daya Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada kedalaman 43 km. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi. Terang BMKG dalam pernyataan persnya Jumat 17 Maret 2023. Apakah gempa bumi Yogyakarta berkaitan dengan erupsi Merapi? Sebagaimana diketahui dalam minggu-minggu belakangan ini, Gunung Merapi Jawa Tengah sedang dilanda erupsi. Sampai pada Jumat ini pukul 19.30 WIB, BPPTKG mencatat adanya guguran awan panas dengan jarak luncur mencapai 1.300 meter ke arah barat daya Kali Bebek. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, Sugeng Mujianto mengatakan bahwa gempa bumi yang terjadi pada hari ini tidak berkaitan dengan erupsi Gunung Merapi. Tidak ada kaitannya, terang Sugeng kepada CNBC Indonesia Jumat 17 Maret 2023. BMKG mencatat gempa bumi Yogyakarta ini berdampak dan dirasakan di daerah Kulon Progo, Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, Kebumen, Trenggalek, Pacitan, Magelang dengan skala intensitas 3 mmi. Getaran dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan truk berlalu. Daerah Tulungagung, Ngawi, Magetan dengan skala intensitas 2-3 mmi. Daerah Kediri, Karangkates, Nganjuk, Solo, Klaten, Banjarnegara, Wonogiri, Wonosobo dengan skala intensitas 2 mmi. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Tandas BMKG. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali mengalami erupsi pada Jumat 17 Maret 2023 malam. Erupsi ini juga disertai awan panas guguran. Berdasarkan catatan petugas pos pemantauan Gunung Merapi, awan panas guguran terjadi 2 kali pada pukul 18.07 dan 19.30 WIB. Diperkirakan jarak luncur guguran awan panas kali ini sejauh 1.300 meter mengarah ke hulu Sungai Bebeng dan Kerasak di sisi barat daya. Jarak luncur awan panas ini disebut BPPTKG Yogyakarta masih dalam radius aman. Namun masyarakat perlu mewaspadai hujan abu yang terjadi akibat erupsi Gunung Merapi. Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga, dengan potensi awan panas guguran dari 2 titik kubah lava di sisi barat dan tengah kawah. Pihak BPPTKG Yogyakarta mengimbau warga dan wisatawan tidak melakukan kegiatan di dalam zona bahaya, yang direkomendasikan yaitu radius 7 km dari puncak di sisi barat daya, dan 5 km dari puncak di sisi selatan dan tenggara. Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali mengalami erupsi pada Jumat 17 Maret 2023 malam. Erupsi ini juga disertai awan panas guguran. Berdasarkan catatan petugas pos pemantauan Gunung Merapi, awan panas guguran terjadi 2 kali pada pukul 18.07 dan 19.30 WIB. Diperkirakan jarak luncur guguran awan panas kali ini sejauh 1.300 meter mengarah ke hulu Sungai Bebeng dan Kerasak di sisi barat daya. Jarak luncur awan panas ini disebut BPPTKG Yogyakarta masih dalam radius aman. Namun masyarakat perlu mewaspadai hujan abu yang terjadi akibat erupsi Gunung Merapi. Hingga saat ini, status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga, dengan potensi awan panas guguran dari 2 titik kubah lava di sisi barat dan tengah kawah. Pihak BPPTKG Yogyakarta mengimbau warga dan wisatawan tidak melakukan kegiatan di dalam zona bahaya, yang direkomendasikan yaitu radius 7 km dari puncak di sisi barat daya dan 5 km dari puncak di sisi selatan dan tenggara. Gunung Merapi kembali mengeluarkan awan panas guguran pada Minggu 12 Maret pagi. Tercatat ada 6 kali awan panas guguran yang dimuntahkan Merapi selama periode pengamatan pukul 00.00 sampai 06.00 WIB.
Teramati awan panas guguran 6 kali dengan jarak luncur maksimum 2000 meter ke barat daya, kata Agus Budi Santoso, Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi, seperti dilansir Antara. Agus juga mengungkapkan ada guguran lava pijar yang keluar dari Merapi dengan jarak luncur maksimum 1.700 meter ke arah barat daya. Selama periode itu, Merapi terekam mengalami 5 kali gempa awan panas guguran dengan amplitudo 31-70 mm selama 60,9 sampai 190 detik. 25 kali gempa guguran dengan amplitudo 4-30 mm selama 32,5 sampai 132,6 detik. Lebih lanjut, BPPTKG juga mencatat ada 12 kali gempa fase banyak dengan amplitudo 3-15 mm selama 5,7 sampai 7,7 detik. 6 gempa vulkanik dangkal dengan amplitudo 28-75 mm selama 7,4 sampai 15,4 detik. Dan 1 kali gempa vulkanik dengan amplitudo 12 mm selama 10,5 detik. Luncuran awan panas guguran Merapi pun masih berlanjut pada pukul 07.04 WIB, 07.08 WIB, dan 07.56 WIB ke arah barat daya dengan jarak luncur paling jauh 2.500 meter. Hingga saat ini, BPPTKG masih mempertahankan status Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada level 3 atau siaga. Terkait Gunung Merapi, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Gubernur Yogyakarta mengatakan Gunung Merapi tak akan meletus besar seperti pernah terjadi pada 2010. Kata dia, pola erupsi di gunung api aktif itu sudah mengalami perubahan dari sebelumnya. Gak akan meletus seperti dulu, kata Sultan di Jogja Expo Center, Bantul, Sabtu 11 Maret diberitakan Antara. Sudah berbeda, wong sudah 10 tahun lebih, biasanya kan 4 tahun meletus. Menurut dia, awan panas guguran dari Merapi sejak Sabtu 11 Maret bermanfaat menambah lahan-lahan berlubang di sekitar gunung yang rusak akibat aktivitas tambang pasir. Aktivitas vulkanik Merapi, kata dia, akan berhenti sendiri walau butuh waktu tidak sebentar. Yang penting ngebaki atau memenuhi yang dirusak karena ditambang itu saja. Nanti kalau lubang-lubang itu sudah tertutup kan berhenti sendiri. Memang itu perlu waktu lama karena tidak hanya di atas, yang dibawakan juga pada berlubang kan gitu, kata dia.